Tak mau kalah ramai, jika di sepak bola Eropa sedang ramai bursa transfer pemain, sepak bola dalam negeri sedang ramai membicarakan bursa ketua umum PSSI. Ada 5 nama yang mencalonkan diri, di antaranya ada muka lama dan ada pula yang masih penasaran karena di pemilihan periode sebelumnya gagal. Sekedar informasi, menjadi ketum PSSI dan anggota Exco PSSI sejatinya tidak mendapat gaji. Lalu kenapa masih saja banyak yang mencalonkan diri, bahkan sampai ada tim pemenang segala? Setidaknya ada 2 alasan. Pertama, dana insentif operasional sepak bola yang semua itu dikelola PSSI. Kedua, menjadi ketum PSSI bisa jadi batu loncatan karir. Nah, karena para calon ketum PSSI sudah muncul, mari kita berkenalan dengan mereka. Kira-kira siapa yang paling cocok ya? Nama Fahri Jamie Francis boleh jadi tidak terlalu akrab bagi penggemar sepak bola dalam negeri. Tentu saja karena namanya jarang muncul. Fahri selama ini berkecimpung di dunia pemerintahan. Ia adalah politikus Partai Gerindra. Meski begitu, kehidupan pria kelahiran Watampone, Sulawesi Selatan 51 tahun yang lalu itu kerap bersinggungan dengan sepak bola. Fahri pernah mencalonkan sebagai ketum PSSI pada 2019 lalu, tapi gagal. Ia juga pernah punya hasrat untuk mendatangkan pelatih kaliber Sven-Göran Eriksson. Di tengah kesibukannya sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019, Fahri bahkan menyempatkan diri untuk terjun di dunia sepak bola. Ia menginisiasi Liga Desa Nasional Kementerian Desa pada 2015 silam. Ia juga pernah bergabung ke Asosiasi Provinsi PSSI Kota Kupang pada 2009. Fahri Jamie Francis juga pernah jadi pembina kelompok supporter Juventus di Kupang. Ia juga sempat menginisiasi festival sepak bola usia dini di daerah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Jargon sepak bola itu cinta, jadi andalannya untuk kampanye gantikan Iwan Bule. Doni Setiabudi mungkin asing bagi beberapa penggemar sepak bola tanah air. Hanya saja ia sebetulnya bukan orang baru di sepak bola Indonesia. Doni yang mencalonkan diri untuk 3 jabatan sekaligus, ketum, waketum, dan anggota Exco PSSI adalah CEO Bandung Premier League. Namanya mulai melambung ketika ia menggagas teknologi VAR untuk kompetisi Bandung Premier League, yang mana hanyalah kompetisi amatir di wilayah Jawa Barat. Kang Jalu, begitu sapaan akrab Doni, juga pernah menjadi pengurus klubnya Atta Halilintar, AHPS Pati, yang saat ini namanya menjadi FC Bekasi City. Kang Jalu pernah menjabat sebagai manajer di klub itu, namun ia kemudian memilih mundur karena menganggap dirinya gagal. Well, ternyata Kang Jalu juga pernah mencalonkan sebagai ketua umum periode 2019-2023, tapi ia tak lolos verifikasi. Jadi, apakah ia layak? Dan kelak jika gagal, apakah Doni berani mengundurkan diri? Setelah mencalonkan diri sebagai ketum PSSI, nama Arief Putra Wicaksono santer diperbincangkan. Nama yang satu ini memang sejatinya tak asing di dunia sepak bola tanah air. Kendati barangkali ada yang tidak tahu orang ini. Arief yang lahir di Jakarta 21 Oktober 1981 berlatar belakang seorang pebisnis. Namun bisnis yang dijalani adalah bisnis olahraga. Arief menjadi CEO di perusahaan Nine Sport Inc. Itu adalah salah satu perusahaan promotor event olahraga Indonesia. Dalam sedekade terakhir, perusahaan promotor yang dikelola Arief telah banyak mendatangkan tim Eropa ke Indonesia, mulai dari Hamburg SV, Ajax Amsterdam, Sevilla, Espanyol, bahkan AS Roma dan Juventus. Tahun 2013, perusahaannya juga bekerja sama dengan PSSI untuk menggelar laga FIFA Matchday Indonesia versus Belanda.
Tidak hanya itu, kedatangan Chelsea ke Indonesia untuk menghadapi Indonesia All-Star juga sedikit banyak berkat Nine Sport. Uniknya, perusahaan Arif tidak hanya membawa tim luar ke Indonesia, tapi juga sebaliknya. Klub Produta dan Mitra Kukar pernah dibawanya ke Eropa. Timnas kelompok umur seperti U23 dan U19 juga pernah dibawa Arif ke Spanyol. Bahkan pada tahun 2016, Nine Sport juga memfasilitasi Evan Dimas dan kolega untuk berlatih di Espanyol dalam program Player Development. Sayangnya, Arif Putra Wicaksono sudah 2 kali gagal menjadi ketum PSSI, yaitu periode 2015-2019 dan 2019-2023. Kali ini ia akan mencoba peruntungan lagi, siapa tahu. Nah, kalau nama yang satu ini tentu sangat akrab bagi penggemar sepak bola Indonesia. Lanyala Mahmud Mataliti pernah menjadi ketum PSSI tahun 2015. Namun, baru sebentar menjabat, PSSI di eranya terpaksa dibekukan oleh FIFA selama setahun. Sebelum menjabat sebagai ketua umum, Nyala dan PSSI seperti sahabat karib. Ia pernah menjadi Ketua Komite Olahraga Nasional Jawa Timur pada 2010 sampai 2019. Lalu, pernah juga menjadi Ketua Asprof PSSI Jawa Timur pada 2011 sampai 2012. Namun, Lanyala Mataliti juga salah satu aktor di balik dualisme yang pernah melanda PSSI. Saat PSSI dipegang Johar Arifin, Nyala jadi salah satu orang yang memberontak ke PSSI. Ketika itu ia masih menjabat sebagai Exco PSSI, tapi jiwa aktivis yang tak terbendung membuatnya memberontak. Ia pun mendirikan Federasi Tandingan PSSI, yaitu Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia, dan menjadi ketuanya. Setelah tidak dari PSSI, Nyala turun ke dunia politik. Pria kelahiran 10 Mei 1959 itu jadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI periode 2019-2024. Selain noktah merah dualisme PSSI, nama Nyala pernah tercoreng karena tersandung kasus korupsi saat jadi Ketua Kadin Jawa Timur. Ia sempat dibui 7 bulan sebelum akhirnya dibebaskan setelah belakangan dinyatakan tidak bersalah. Dari sekian nama tadi, Erick Thohir barangkali yang paling dijagokan untuk jadi ketum PSSI. Pendukungnya banyak, apalagi saat mendaftar sebagai calon ketum PSSI, Erick dikawal para nama besar seperti Kaisang Pangarep, Raffi Ahmad, Atta Halilintar, sampai Teddy Cahyono. Pria kelahiran 30 Mei 1970 itu kini masih berstatus sebagai Menteri BUMN. Namun nama Erick Thohir sudah sangat lama terkenal di dunia olahraga tanah air. Di samping ia juga tim pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin. Erick pernah menduduki jabatan sebagai Presiden Asosiasi Bola Basket Asia Tenggara selama 3 periode. Erick Thohir juga saat ini menjadi anggota Central Board Federasi Bola Basket Dunia FIBA. Tugasnya mengawasi praktek bola basket di dunia. Sang menteri juga pernah menduduki jabatan Ketua Komite Olimpiade Indonesia pada 2015 sampai 2019. Salah satu progres tersuksesnya adalah ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018 saat Timnas Indonesia U23 kalah di 16 besar oleh Uni Emirat Arab, tapi pebulu tangkis Jonathan Christie raih medali emas. Erick juga pernah jadi bos klub Italia Inter dan membeli saham mantan klub Wayne Rooney, DC United. Namun ia sudah melepas saham di 2 klub itu. Erick juga membeli saham mayoritas klub Inggris, Oxford United bersama dengan pengusaha lain, Anindya Bakri. Di Liga Indonesia ia juga membeli saham Persis Solo bersama Kaisang. Ia juga memiliki saham di klub NBA Philadelphia 76ers. Jadi dari nama tadi siapa yang paling cocok nih? Eits, tapi publik hanya bisa menonton karena yang menentukan adalah 87 voters yang di dalamnya terdiri dari perwakilan klub, 34 Asprof PSSI dan 3 asosiasi di bawah naungan PSSI.